kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kalau bukan karena Tuhan kita tidak dapat hidup sampai saat ini. Kita mau memandang wajahnya, kita mau bersujud di hadapan-Nya, sebab Dia adalah penolong bagi kita. Yang
kami tetap memandang Tuhan, sebab Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Rencanamu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami banyak kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya kalau kami terus memandang Engkau, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya jadi mungkin sebab kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman, belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu supaya sampai apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya 1 minggu bergumul dengan sakit penyakit, ya, batuk pilek gak selesai. Tak minum obat gak selesai. Ya, tak pijeti loro kabeh. Karena memang kondisi rodo anu ya. Saudara, ya gak selesai. Saudara, terakhir Sabtu malam kemarin, pas Minggu paginya saya harus khotbah di gereja di mana saya melayani. Saudara, saya sudah tidak tahan lagi, kayak anjing jekuk terus ya, cukup sampai terus si Pariono sabar sampai semuanya sakit saudara. Istri saya ngomong, kita ke dokter. Saya pergi ke dokter. Untungnya rumah saya itu dokternya dekat saudara, jalan saya dekat. Nah setelah itu saya diperiksa gitu ya. Oh enggak apa-apa Pak, enggak sampai gitu loh. Benar loh saudara. Makanya sekarang ini situasi musim itu nggak bisa diprediksi loh saudara. Makanya kita harus banyak makan vitamin, ya, menjaga kesehatan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat dan bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya diperiksa, dicontek cus. Setelah itu saya minum obat, kasih obat, saya minum obat, tertidur sudah. Tidur kira-kira jam 1 gitu, saya bangun lagi. Saya pikir istri saya juga ketiduran, jadi kita nonton TV, ganti yang TV-nya nonton kita. Jadi kita tidur ditonton TV, saudara-saudara. Tak matikan, jebret gitu ya, saudara. Setelah itu saya tidur lagi. Ya, setelah saya tidur lagi dan sampai pagi harinya saya sehat, bisa khotbah di gereja. Dan saya ngomong sama istri saya pulang dari gereja tak istirahat, soalnya nanti sore di GPIA di sini Nafiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya memang kondisi hari-hari ini luar biasa ya saudara. Nah itu sebabnya saudara-saudara, ayo kita belajar firman Tuhan yang disampaikan kepada saya. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ya, tema ini yang diberikan kepada saya, yaitu selalu memandang Tuhan. Ya, Alkitab berkata begini, baca sama-sama ya, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya, saudara lihat, Daud ini luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia selalu memandang Tuhan. Ya, nah ketika saya pelajari ini, Tuhan itu ngomong sama saya gini, engkau bisa melewati tahun ini bukan dengan kekuatanmu, tapi kau selalu memandang Tuhan.
Nah, jadi kekuatan kita itu ketika kita memandang Tuhan, gitu. Kita mampu melewatinya. Saudara, kita melihat di negara kita Indonesia semakin hari tidak semakin baik, saudara. Hari-hari ini sudah perhatikan baik-baik, kericuhan pilpres terjadi sampai hari ini nggak akan selesai. Di Malaysia itu pencoblosan ulang lagi, saudara. Di mana-mana penghitungan itu diulang-ulang, saudara. Kenapa? Memang sudah sistematis dibuat supaya salah satu paslon yang ada itu menang, gitu loh. Tetapi yang 1 dan 2 itu, yang ketiga itu orangnya pinter-pinter ini, yang yang ketiga ini. Ada seorang profesor yang mau jadi wakil presiden, pinter loh ini, saudara. Akhirnya semuanya dibuka semuanya, ternyata memang benar, saudara. Terjadi kecurangan di sana sini. Kita nggak akan tahu bagaimana negara kita Indonesia nantinya ke depan ini, saudara. Dan belum lagi pilpresnya belum selesai, saudara, terjadi di mana-mana yang namanya banjir bandang, ya, tanah longsor, angin puting beliung. Saudara, wilayah barat itu diserang terus, saudara. Sukabumi, ya, Cilacap, saudara, itu yang diserang terus, saudara. Dan ada lagi, saudara, yang paling hari-hari ini yang paling sering ngomel itu ibu-ibu. Hari-hari ini yang sering ngomel itu ibu-ibu. Enggak, puji Tuhan. Dikasih uang 200 gitu, 200 itu untuk opong gitu. Berasnya mahal. Belum lagi ayamnya mahal, telurnya mahal, semuanya jadi mahal. Ya, nah, saya ingin katakan kepada saudara, kita bisa melewati itu semuanya kalau kita selalu memandang Tuhan. Orang yang selalu memandang Tuhan itu artinya begini, orang itu sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Orang itu sadar bahwa hanya Tuhan yang melakukan segala perkara. Nah, kalau hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, apa yang harus kita lakukan? Datang kepadanya. Ojo nek delok ini dok, dasar gitu. Tapi datang menyembah Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, kunci kekuatan kita menyadari, iya, aku masih punya Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, aku lagunya aku masih punya Tuhan, gitu. Ya, itu. Nah, kita menyadari bahwa kita punya Tuhan, pasti muncul pengharapan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengajar kepada kita segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, memandang Tuhan. Di situ ada pertolongan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang yang nggak banyak melihat. Saya selalu mendongak ke atas ini. Saya selalu berkata, Gusti paringono sabar, Gusti paringono pangapunten. Gitu, saudara. Tuhan, Gusti paringono kekuatan. Saya beritahu, saudara, ketika kita ngomong begitu, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dia memberikan kekuatan. Kadangkala saya menghadapi sakit penyakit ini tidak gampang, saudara. Kaki ini untuk lemah, ya. Tapi saya selalu berkata begini, Gusti paringono kekuatan. Enak dong nak ngomong basa Jawa ini. Ya, Gusti paringono kekuatan. Terus timbul satu semangat di dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita ngomong Gusti paringono sabar. Tuhan mau ngasih sabar kita, tapi yang datang nggak sabar-sabar, membuat kita nggak sabar, sudah cuekin terus saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
kita perlu apa yang namanya memandang Tuhan setiap saat. Sekalipun engkau tidak ada seorang yang bisa menolong engkau, tidak ada yang memperhatikan engkau, tapi saya beritahu, ada satu pribadi yang bisa menolong saudara. Mungkin orang lain berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagiku. Apa yang kau alami? Terima kasih ya. Memang nak ikut bangun mesti ada. Waktu pilek ini tidak enak sudah. Bikin kurus badan. Makan tidak enak, rasanya pahit, tapi saya harus makan. Supaya apa? Kekuatan ada dalam hidup saya. Nah, adek loro, malas makan, cepat melimpru. Makan, sepahit-pahitnya apa? Rasanya kayak apa? Makan, ya. Memang tidak enak sakit penyakit. Itu sebabnya di saat kita sakit itu memandang Tuhan. Ada pujian mengatakan begini, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berharap kepada Tuhan siang malam. Iya, 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 ya saudara, kan gak ada yang ngantuk lagi ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Daud mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa memandang Tuhan. Dan kita harus percaya ketika kita memandang Tuhan dan kita datang kepada Tuhan dan kita memohon dalam perlindungannya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita mulai belajar mempelajarinya, saudara. Akibatnya orang yang memandang Tuhan. Kalau kita senantiasa memandang Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan banyak nasihat dan selalu mengajari kita. Amin. Amin. Kalau kita senantiasa memandang Tuhan, pasti Tuhan menasihati kita. Ya, benar. Lewat masalah persoalan Dia pasti menasihati kita, supaya ketika kita menghadapi persoalan masalah itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dia selalu menasehati kita. Cuma tergantung kita mau apa tidak. Kalau kita mau dinasehati Tuhan, nurut. Kalau Tuhan berkata A, jalani A. Tapi kadang-kadang kita enggak mau ya. Milih RPD. Ya, saudara lihat itu. Ya, Tuhan berkata A, coba Tuhan A, gak enak Tuhan. Ya, abot Tuhan. Terus B Tuhan. Jelek sih gampang. Tapi nanti yang B yang gampang menghadapi masalah persoalan, yang disalahkan siapa? Tuhan. Yang kedua siapa? Gereja. Yang ketiga layanan. Percuma aku pelayanan ini. Percuma gitu. Orang yang selalu memandang Tuhan, Tuhan selalu menasihati. Itu sebabnya kita harus belajar apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita cari hikmahnya, dicari. Oh, lewat persoalan ini Dia mengajari saya ini. Lewat masalah ini Tuhan mengajari saya ini, seperti ini.
bukan saja menasihati saudara-saudara, tapi dia mengajari kita. Dia mengajari kita supaya saudara dan saya tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Diajari, saudara, ditunjukkan jalannya. Orang yang berharap kepada Tuhan itu, orang yang takut akan Tuhan itu, dia selalu dekat, saudara. Dan dia senantiasa menasihati, senantiasa mengajari kita supaya kita mampu menghadapi situasi apapun. Kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, tetapi mari kita menghadapi segala sesuatu dengan bijaksana. Seringkali kenapa masalah persoalan tidak kunjung selesai? Karena kita kurang bijaksana, sehingga kita ngambil sakar PDW. Ya, Tuhan berkata A, ojo, kita tidak mau, kita minta B. Saudara, kita hadapi persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas dari persoalan itu. Jadi persoalan itu setiap hari datang. Satu belum selesai, muncul yang lain. Satu belum selesai, muncul yang lain. Kita nggak bisa berkata stop dulu. Kita selesaikan sendiri. Nggak bisa. Itu sebabnya kita bisa mengatasi semuanya kalau kita nurut nasihatnya Tuhan. Kalau kita mau diajari oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita ingin bisa mengatasi persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita duduk diam dan kita mau belajar. Tuhan, apa yang Kau ajarkan kepadamu hari ini? Jangan sakar PDW ya, gitu ya. Tadi pagi saya khotbah tentang berhasil dan beruntung. Ya, Yosua itu adalah orang yang luar biasa. Ya, Yosua ini adalah orang yang selalu tunduk taat kepada aturannya Tuhan. Pasti benar. Yeriko yang gedenya kayak gitu aja roboh. Apa yang dilakukan Yosua? Cuma nyanyi, cuma menyembah. Iya, saudara. Tuhan itu paling senang kalau kita ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan paling nggak senang ada orang yang suka ngomel, cepat mati. Loh, saudara baca ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 itu, saudara lihat di situ, bangsa Israel itu ngomel-ngomel, bersungut-sungut, saudara. Cepat mati. Nah, itu sebabnya jangan banyak ngomel, supaya sakit penyakitnya nggak datang. Ayo kita mulai belajar bersyukur. Saudara, di dalam segala hal izinkan Tuhan itu menasihati kita, mengajari kita. Ya, kadang-kadang Tuhan ajar kita keras, sangat keras, plak gitu. Kalau kita masih anak-anak gitu, pas. Yang pertama, orang ini yang suka memandang Tuhan itu, dia senantiasa diajari dan dinasihati Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang selalu memandang Tuhan itu orang yang memandang Tuhan itu orang yang senantiasa menyadari bahwa di dekatnya itu ada Tuhan. Amin. Tuhan menyertai. Itu sebabnya dia tidak goyah, kita berkata. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak
goyah. Orang yang memandang Tuhan itu adalah orang yang menyadari bahwa di dalam hidupnya selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi saya beritahu, dia tidak pernah tinggalkan saudara. Karena dia ada bersama dengan kita. Dia lebih dekat dalam baju itu. Dia dekat kok sama kita. Apa dia tidak tahu kalau untuk mengalami persoalan? Apa dia tidak tahu kalau saudara mengalami sakit hati? Dia tahu, saudara. Dan itu sebabnya kita bersyukur. Kenapa? Kita punya Tuhan itu yang tidak masa bodoh, tapi Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita, dan janjinya harus kita pegang. Sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau, sekali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan itu pegang. Itu sebabnya kita selalu memandang Tuhan, sebab Dia ada bersamamu. Makanya kalau mengalami persoalan, jangan mau menentu saya. Tuhan itu ada bersamamu. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan ada enggak? Jadi bimbang kita. Akibatnya kita menjadi anak Tuhan, tidak kuat dalam menghadapi situasi apapun. Dia bersama kau, saudara. Amin. Lebih dari nafasku yang tambah, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, untuk seumur hidupku. Tambah tua ini tambah akeh lagu sih gak iso apa, saudara. Tahun ini saya 61. Oh, haleluya. 61 saya cuma berharap gini, Tuhan umur boleh tambah, tapi semangatku ojo loyo. Yes. Amin, saudara. Itu sebabnya tetap semangat. Tuhan ada bersama saya. Ya saya jalan saja. Diminta untuk melayani, jalan saja. Diminta untuk pelayanan di desa-desa, saya jalan aja. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Beri salam satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan ada bersama. Amin. Ayo, mesti kok. Akhirnya udah kita ngomong mereka Saudara percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Amin. Sekalipun istri meninggalkan kita, orang yang kita cintai meninggalkan kita, tapi Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu tidak terbatas. Dia sempurna. Dia berkata begini, aku menyertai kau sampai kesudahan. Nah, kalau Tuhan menyertai saudara dengan sampai kesudahan alam, ayo kita selalu mengandalkan Tuhan. Ayo kita selalu memandang Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Yang ketiga, saudara, orang yang selalu memandang Tuhan itu dia menyadari bahwa di sebelahnya itu ada Tuhan. Dia tidak goyah. Persoalan berat kayak apa, dia tidak goyah. Dia tetap teguh, dia tetap kuat. Amin. Yang ketiga, orang yang selalu memandang Tuhan itu, Tuhan selalu memberi sukacita. Amin. Yeah.
Amin. Selalu memberikan sukacita. Kalau saudara pelajari itu ayat pasal 16 ayat 8 sampai beberapa itu, dia akan memberikan sukacita kepada kita. Jadi hidupnya itu penuh dengan sukacita. Sukacitanya nggak dibuat-buat. Kadang-kadang kita sukacita itu nggak dilihat. Nyaman. Zona nyaman. Kita bisa bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ketika doa kita belum dijawab, Tuhan bisa sukacita. Ketika doa-doamu yang kau panjatkan siang malam dan belum ada jawaban, bisa nggak kita bersukacita? Apakah masih bisa melihat Tuhan? Yes. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita itu tidak tergantung apa yang kita miliki. Kita punya atau kita tidak punya. Kalau sukacita Yesus itu ada di dalam kehidupanmu, engkau tetap bisa bersukacita. Amin, saudara. Punya duit, gak punya duit, Haleluya. bisa, saudara. Coba lihat kanan kirimu. Senang tapi. Apalagi hari-hari ini ekonomi semakin hari tidak semakin baik. Golek duit satu silangin istri mati. Pak Yudu sampai kayak 2 minggu aku mau nak ke rumah sakit. Aku ngomong ke Tuhan kok gak Tuhan gitu loh. Tetap sukacita. Nah, kalau kita punya sukacita dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi tetap sukacita. Amin. Walaupun tidak punya duit, walaupun dodolan. Ini Bapak Wakil Gembala ini luar biasa ya. Saudara, walaupun jualan game, tapi masih hujan ini kelihatannya nggak jualan ini. Itu ya Bang. Tapi sudah merawat Mbak Tani, betul nggak saudara? Belum cari keuangan, dahsyat loh saudara. Dia bisa sukacita. Kita doakan saudara, kita saling mendoakan, amin. Amin saudara. Mungkin secara manusia dia nggak mampu, tetapi roh sukacita itu ada dalam hidupnya. Amin. Orang yang selalu memandang Tuhan, hidupnya penuh sukacita. Haleluya. Makanya sedikit apapun yang kau lalui, tidak usah ngomel ya. Ayo sukacita. Nyanyi, nyanyi memuji Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Kadang-kadang dalam, mohon maaf ya, saya ini cuma bergantung kepada Tuhan. Ya, cuma bergantung kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Dia selalu memelihara saya. Dia selalu memberkati saya. Sehingga saya tidak kelaparan. Ya, saya bisa terus beraktivitas. Walaupun kadang-kadang duit itu Allah ya. Sampai saya berkata begini, Gusti pariono duit loh. Sampai seperti itu saya ngomong sama Tuhan itu begitu. Kenapa? Iya.
harus saya lakukan? Saya ngomong positif. Filipi 4:19. Itu yang saya ucapkan. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita anak-anak Tuhan hari-hari ini harus mengucapkan firman. Jadi saudara membaca firman bukan diem tok. Baca sampai telingamu mendengar. Sampai engkau bisa menghafalkan ayat itu. Dan walaupun kau tidak mengerti, satu saat ayat itu selalu mengingatkan kita. Dimunculkan saudara. Apa yang keluar dari mulut kita hari ini? Persungutan, ataukah kita mengucap syukur sama Tuhan? Itu sebabnya setiap pagi saya berdoanya enggak neko-neko. Cuma saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin. Kenapa? Menyadari bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat. Gitu. Walaupun ada persoalan keuangan dan lain sebagainya, saya enggak banyak komentar, saya tetap diam. Pasti Tuhan akan buka jalan. Dan berbicara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang selalu memandang Tuhan hidupnya penuh dengan sukacita. Yang keempat, orang yang selalu memandang Tuhan selalu memberikan hati yang tentram atau tenang. Ayem. Saudara, orang yang memandang Tuhan itu, Tuhan memberikan hati yang tentram. Tahu tentram? Enggak kemusuh. Hati yang tenang. Hati yang tenang. Kalau kita memandang Tuhan, menyadari hanya Tuhan yang bisa menolong kita, ada satu ketentraman di dalam hidup saudara. Ada satu ketenangan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara, kita dekat dengan Tuhan. Ujian mengatakan hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Itu sebabnya jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sekalipun persoalan yang cukup berat yang kita alami hari-hari ini, Tuhan pasti memberikan ketentraman dalam hidup saudara, ketenangan dalam hidup saudara. Jadi saya ambil poin-poin itu tidak keluar dari konteks. Ya, saya pelajari. Oh, ternyata Tuhan itu begini ya, Tuhan itu begini. Yang terakhir, orang yang selalu memandang Tuhan, dia akan mengalami pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Amin, saudara. Ketika engkau memandang Tuhan, ketika engkau gak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bisa lakukan semua. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Selalu ku ingat segala kebaikanmu, jemput dan
kini betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di
percaya Yesus Engkau ada bersama kami di tempat ini. Tuhan akan berikan kami kekuatan, Tuhan akan berikan kami keteguhan dan sukacita yang besar dalam setiap kami. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tuhan akan terus bersama kamu. Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Bapak atas firman pada sore hari ini, Tuhan mengingatkan kami apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami melihat hari-hari kami, Tuhan, kami semakin takut, kami gentar, tapi kami percaya firman-Mu mengatakan, Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi, tapi kita tetap memandang Tuhan ada bersama kami. Tuhan, terima kasih hingga sampai saat ini kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi iman kami, Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Apapun yang terjadi, kami tetap menyerah Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Lawat setiap kami, Tuhan. Jangan Kau pernah lewatkan kami. Kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu lawatan-Mu, Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ada urapan Roh Kudus terjadi, ada kebangunan rohani terjadi dalam gereja ini, Tuhan. Tuhan akan memperluas tempat ini, Tuhan. Kalau Tuhan akan memberikan kami, Tuhan, jiwa-jiwa baru, dan Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang Tuhan akan memberikan tempat yang permanen dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan tempat itu buat kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan, Kau tidak melihat kekurangannya, tapi Tuhan Kau melihat keseriusannya, Tuhan. Kau melihat hatinya yang sungguh-sungguh. Tuhan rindu, Tuhan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau tentukan dalam pekerjaan di tempat ini. Tuhan, Kau berikan satukan hati mereka ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada. Tuhan berkati mereka, Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, Tuhan, dalam usaha mereka, Tuhan. Kau buka jalan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Kau berikan jalan dan Kau berikan pekerjaan yang sesuai dengan karunia yang Tuhan beri buat mereka. Terima kasih Bapak atas firman-Mu pada sore hari ini. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Yusak. Kiranya Tuhan hari-hari ini ada kelemahan tubuh, tapi kami percaya kalau Tuhan sudah tetapkan Tuhan mau pakai, Tuhan akan melengkapi semuanya ya Tuhan. Tuhan angkat setiap sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada sore hari ini, dan kami sangat bersyukur karena kami sangat diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan persiapkan yang yang terbaik dari Tuhan. Saya dan yang bertugas. Oh, haleluya. Haleluya. Sukacita surga. Saya undang untuk sudah lama ya Pak Yesus. Pak Isa. Ini baru kelihatan kan Pak Isa. Terima kasih. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang Kau berikan kepada kami. Karena semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau pasti buka jalan bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami mau persembahan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan persembahan ini kepadamu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memandang Tuhan ya. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi beras naik. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yo, pada Tuhan, pada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepadanya. Dalam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi beras naik. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, yo. Kiri kananku ada, yo. Sekelilingku, amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama lagi. Amin. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersama. Katakan lagi, Yesus selalu bersama. Iya, jangan bingung beras naik, jangan bingung Indonesia gimana. Pandang Tuhan. Amin. Iya. Bersama Tuhan ada sukacita, bersama Tuhan gak ragu, bersama Tuhan gak goyang, bersama Tuhan sadar Tuhan ada di samping. Amin ya. Terima kasih Pak Yusak. Oh haleluya untuk bersama. Ya haleluya. Sehat selalu Pak Yusak ya. Pokoknya Pak ya. Terus ini Bapak rohani kita ini. Saudara-saudaraku, keluargaku Nafiri, dalam segala keadaan, dalam segala apapun yang boleh engkau terima dari Tuhan. Tiap tema di Nafiri itu ada maksudnya, ada tujuannya. Setiap tema di Nafiri itu benar-benar Tuhan nyatakan kuasanya. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan. Gak enak loh, mandang Tuhan itu susah, benar? Mandang Tuhan itu gak gampang. Siapa bilang pandang Tuhan itu gampang? Enggak. Susah. Tapi mau gak melakoninya, mau gak menjalaninya. Karena hidupmu hanya berpaut pada Tuhan, tidak ada yang lain. Amin. Ya. Nasa siap ya dibaptis ya. Ya. Nasa sudah ke fase yang terakhir. Mungkin minggu terakhir di bulan ini dia akan dibaptis. Bantu doa supaya dia kuat, teguh dan tidak goyang. Pandang Tuhan. Ya, kamu akan jadi bos bakso kamu. Amin. Ya, saya kami berdiri, kita tutup ibadah ya. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan
1 minggu kami sudah melewati dengan Tuhan. Kami melihat Senin sampai hari Minggu ini Tuhan, kami melihat segala kemurahan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, baik dari pekerjaan, baik dalam kehidupan, baik dari segala aspek dalam hidup kami. Kami melihat, kami mengecap betapa baiknya Tuhan. Untuk itu Tuhan, di akhir ibadah ini, sebelum kami melewati minggu di depan Tuhan, kami meminta penyertaan Tuhan. Kami meminta tangan kuat kuasa Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Mungkin mereka datang dalam hati yang gak menentu. Mungkin mereka datang dengan segala penyakit. Mungkin mereka ada keluh kesah, tetesan air mata. Allah kami, penolong kami, kekuatan kami, Engkau yang kami panggil Immanuel, Engkau yang kami panggil El Shaddai, Engkau yang kami panggil Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Kami mohon Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Kami meminta, kami meminta, kami meminta, kami meminta. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Lewati sungai dalam berjalan dalam tangan Tuhan, tangan-Mu menjaga keluargaku, kasih-Mu seperti sungai mengalir di keluargaku. Jalan hidupku, jadikan lagu ini seperti doamu. Ku membawa hatiku, semuanya bagimu Tuhan. Walau ku tak mengerti Yesus, ku berserah penuh. Inilah semua keluargaku,
Saat ini Dia melihatmu. Saat ini Dia mau melihatmu. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan dengan imanmu yang sebesar biji sawi. Tujukan pada Tuhan, engkau punya iman. Tujukan. Yesus. Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, firman Tuhan yang engkau dengar sore malam hari ini, engkau beribadah dengan melakukan segala perintah Tuhan dengan taat, setia, tulus, ikhlas. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka segala jalan-jalanmu akan disebut keberuntungan. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, tempat usahamu, tempat pekerjaanmu, sekolahmu. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkatilah saat engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu datang, tapi engkau akan memukul kalah. Amin. Tuhan akan memberitakan segala berkat-berkat di bumi ini, akan mengejar dirimu, memenuhi lumbung-lumbungmu. Tuhan menetapkan engkau menjadi anak kesayangannya, umat pilihannya, menjadi biji matanya. Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kemurahan, kebajikan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan hanya ingin cuma satu dalam hidupmu. Lakukan firman Tuhan dengan taat, setia, tulus, ikhlas. Allah Bapa yang kami sembah, Allah yang sangat-sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, satu minggu penyertaan Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami dengan saudara kami, Bapak rohani kami, Pak Yusuf dengan keluarga. Allah kami yang kami panggil Bapa kami. Engkau tahu Tuhan segala apapun yang dalam hidupmu. Berkati Tuhan, sembuhkan segala penyakit, pagari dia dengan segala tangan kuasa Tuhan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan limpahkan segala yang baik, Tuhan limpahkan segala berkat. Berkati Tuhan pelayanannya, kemanapun Pak Yusuf pergi, nama Tuhan selalu ditinggikan. Berkati keluarganya, hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan cucu, orang tua dengan segala sesuatu. Berkati Tuhan, berkati. Mungkin ada tetesan air mata yang dalam hatinya. Kami sebagai keluarga Tuhan, kami hanya bisa berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk dari Tante Yuni yang dalam keadaan kurang enak badan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan curahkan mukjizat, kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kamu juga tidak henti-hentinya untuk berdoa dari saudara kami, Mbak Darmi Tuhan. Sampai detik ini kami meminta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan berikan organ-organ baru. Dalam nama Yesus Tuhan berikan semangat yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami memohon, kami meminta dengan segala tetesan air mata kami. Capek Tuhan, tapi kami berharap pada Tuhan. Kami memandang Tuhan terus. Terima kasih, terima kasih. Hamba mau berdoa untuk setiap keluarga. Engkau berikan kekuatan saat mereka
melalui setiap badai, saat mereka melewati setiap badai, Tuhan, kami panggil Yesus. Yesus jangan tidur. Yesus jangan tidur. Bantu Tuhan mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati dalam sekolah-sekolah anak-anak muda. Tuhan berikan hikmat, segala hikmat yang daripada Tuhan, yang menantikan untuk tempat kuliah yang baru dalam nama Yesus. Segala dana-dana untuk masuk di perkuliahan dalam nama Yesus, yang memerlukan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam nama Yesus, Tuhan akan buka jalan. Tuhan buka pekerjaan-pekerjaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami cintai. Biarkan kasih-Mu mengalir seperti air yang mengalir dalam hidup kami, agar kami boleh mengalir setiap keluarga kami dengan kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, sekali lagi sertai kami dari hari ini, hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, di dalam nama Yesus. Haleluya.